kita akan menyiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita fokus kepada Tuhan kita mau nyatakan bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan bukan karena kekuatan kami Bapa, tapi semuanya karena kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang
Terima kasih Bapak buat kesempatan di mana kami bisa memuji, menyembah-Mu. Raja di atas segala raja. Saatnya Bapak Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kehidupan buat kami. Penuntun jalan-jalan kami. Dan pengubah hati kami. Kami minta pertolongan Roh Kudus. Menjamah setiap kami yang hadir di tempat ini. Juga yang mengikuti ibadah ini secara online. Mari inilah umat kepunyaan-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya. Senang bisa berjumpa kembali. Haleluya, orang-orang yang dikasihi Allah. Sebelum kita diberkati dengan firman Tuhan, mari saya ingatkan, HP-nya di silent dulu ya, biar tidak mengganggu kita. Kalau nanti ada yang berbunyi, berarti itu diberikan buat saya. Haleluya. Ya. 15 hari ke depan kami tim dari GB Hope akan berangkat ke Sumba bersama Pak Ham dan istri. Tuhan memberi kesempatan kita melayani di sana. Oleh karena itu kita mohon doanya ya, doakan kami. Karena doa saudara itu sangat mengubah segala sesuatu ya, menggerakkan kuasa surgawi. Haleluya. Kurang 15 hari lagi saudara, tanggal 5 September kita berangkat. Satu kali ada yang bertanya dan pertanyaan ini hari pagi ini saya mau lemparkan kepada saudara. Menurut saudara, apa yang terpenting dari sebuah ibadah? Atau bagian mana yang penting dari sebuah ibadah? Kalau ibadah boleh dibagi menjadi dua, yaitu bagian pertama adalah bagian pujian dan penyembahan. Bagian kedua adalah khotbah. Kita mendengarkan firman Allah. Menurut saudara yang paling penting yang mana? Ada yang berkata pujian penyembahan itu penting Pak. Karena di Alkitab dicatat bahwa orang Israel tidak boleh datang ke hadapan Tuhan dengan tangan hampa. Mereka harus membawa korban bakaran. Ya tentunya hari ini kita nggak bawa korban ya, tapi yang kita jadikan korban atau persembahan kita adalah ucapan syukur yang tulus dari hati kita. Ya. Tapi ada yang berkata yang penting itu firman Allah, karena di sana kita mendapat sesuatu dari Tuhan. Jadi saudara yang mana? Yang setuju pujian dan penyembahan, angkat tangan. Ya, kurang tinggi dong, angkat tangan pujian penyembahan. Cuma 1%. Haleluya. Yang setuju firman, angkat tangan. Enggak ada. Ini datang sini ngapain saudara? Ayo kita pulang yuk sama-sama. Jangan malu-malu saudara, ya dua-duanya nggak salah. Cuma saya ingin tahu aja, sekali lagi jujurlah, ya kalau Anda bohong malah dosa loh. Siapa yang setuju pujian penyembahan itu penting? Angkat tangan yang tinggi-tinggi. Waduh, yang setuju firman Allah itu lebih penting, angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, mayo. Jadi bisa dikatakan mayoritas lebih setuju firman Allah ya. Khotbah itu lebih penting. Tapi saya ragu deh. Saya lihat wajah-wajah yang setuju dengan khotbah lebih penting adalah orang-orang yang suka telat, saudara. Ya, biasanya jadi dia bilang khotbah lebih penting Pak. Makanya saya datang terlambat. Saudaraku, dua-duanya sama penting. Karena ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang memberikan sesuatu kepada Tuhan. Kita ini terlalu banyak menerima sesuatu dari Tuhan, amin. Ada saatnya kita mempersembahkan sesuatu, itu penting sekali loh. Tapi firman Allah itu juga penting, jadi dua-duanya itu sama penting. Kalau saudara punya istri atau punya suami, harusnya kan saling mengasihi, bukan yang satu menerima terus. Yang satu memberi terus, ya. Istri-istri katanya kalau diberi itu paling suka, apalagi yang namanya RP ya.
Saudaraku, tidak seperti itu. Saya percaya Anda adalah istri-istri yang luar biasa. Haleluya. Tapi kita lupa satu hal, saudaraku. Yaitu pertanyaan yang jauh lebih penting daripada itu. Adalah ibadah seperti apakah yang Tuhan mau? Tadi itu kan menurut kita, betul nggak ya? Tapi pernahkah kita merenungkan sebetulnya ibadah seperti apakah yang menyenangkan hati Tuhan? Hari ini saya tidak akan berbicara terlalu panjang, saudaraku. Hanya ini saja yang saya mau kupas. Mari kita melihat sebuah foto yang sudah saya siapkan. Ya, ini sebuah lukisan, ilustrasi dari sebuah yang disebut dengan Tabernakel Musa. Boleh ditampilkan? Tabernakel Musa. Nah, oke. Ini adalah Tabernakel Musa. Kalau saudara baca di dalam Alkitab saudara disebut dengan kemah pertemuan. Ini adalah pusat ibadah bangsa Israel di zaman Musa, di zaman Perjanjian Lama. Di Tabernakel Musa atau yang di dalam Alkitab kita disebut kemah pertemuan inilah orang-orang Israel mempersembahkan korban bakaran. Di tempat ini juga Musa mendengarkan suara Tuhan. Di tempat inilah kemuliaan Allah turun. Nah ini kebetulan ada nih, lihat. Ini awan, saudara. Tepat kalau ini gambarnya nggak terlalu jelas ya, tapi di dalam kemah yang di sini itu ada dua ruangan yang kita tahu disebut ruang kudus dan ruang maha kudus. Tepat di atas ruang maha kudus di bagian belakang itu ada tiang awan di sini. Kalau tiang awan ini berarti siang, saudara. Karena ketika hari menjadi malam, tiang awan itu berubah menjadi tiang api. Ya, ini kemuliaan Allah yang luar biasa. Ketika tiang awan itu ada di atas kemah, maka bangsa Israel sedang diam atau berkemah di satu tempat. Tapi ketika tiang awan itu naik ke atas meninggalkan kemah, bangsa Israel tahu ini sudah saatnya kita bergerak, sudah saatnya kita pindah. Dan mereka berkemas sampai mereka siap, maka mereka akan berjalan mengikuti kemana tiang itu bergerak. Dan ketika tiang itu turun kembali ke atas kemah, maka di tempat itu bangsa Israel kembali berkemah. Luar biasa, saudaraku, luar biasa sekali. Dan di ruangan yang paling belakang, yang disebut dengan ruangan Maha Kudus, di situ kemuliaan Allah begitu nyata. Begitu nyata sampai-sampai dosa tidak bisa bertahan. Dosa tidak boleh masuk ke dalam ruangan itu. Dikatakan bahwa yang boleh masuk ke ruangan Maha Kudus hanyalah imam besar. Pemimpin rohani secara nasional dari Israel. Hanya satu orang itu saja yang boleh masuk. Dan masuknya juga nggak boleh sembarangan, saudara. Ya, nggak seperti ke gereja kita, saudara, bila keluar masuk seenaknya. Oh, itu nggak sembarangan, saudara. Mulai dari pakaiannya, dia harus pakai pakaian yang khusus. Dia harus mengadakan dulu apa yang namanya dengan korban pendamaian. Untuk memastikan bahwa dia masuk dalam kondisi yang benar, tidak najis, tidak dalam kondisi berdosa. Kenapa? Karena kalau dia masuk dalam kondisi yang berdosa, dia mati seketika di ruangan Maha Kudus itu. Dan bagi saudara yang pernah ke Israel ya, paham pernah ke Israel? Wah ya, luar biasa. Di sini ada yang sudah pernah ke Israel. Nanti saya ajak semua ke Israel ya. Nah, salah satu kaki dari imam besar ini dikatakan apa? Diikat oleh tali. Ya, coba saya mau tunjukkan pakaian imam besar. Tolong tampilkan pakaian imam besar. Nah, imam besar ini harus pakai pakaian ini, saudara. Nggak boleh pakai pakaian lain. Ini pakaian yang dikhususkan, disebut pakaian kudus. Untuk mereka boleh masuk ke ruangan Maha Kudus. Ya, ada atribut-atributnya yang dibuat sesuai persis, sesuai dengan firman Tuhan, dengan perintah Tuhan. Nah, saudara perhatikan di bawah sini. Ini ada lonceng-lonceng kecil.
ya, seperti buah delima terbuat dari emas. Jadi kalau imam besar ini berjalan, maka keluarlah bunyi-bunyian. Ya, kelinting, kelinting, kelinting. Dan ini kebetulan kakinya tertutup. Tapi sebenarnya salah satu kaki ini diikat oleh tali. Apa guna dari lonceng itu, saudara? Lonceng itu memastikan bahwa si imam besar dalam keadaan hidup. Ya, berbunyi soalnya ya. Ketika didengarkan, jadi gini saudara, tahu nggak imam besar itu setiap kali, itu kan dalam upacara penebusan dilakukan setahun sekali. Setiap kali dia mau masuk ke ruang Maha Kudus tuh, imam ini gemetar loh. Karena dia khawatir nanti dia nggak bisa keluar dalam kondisi hidup. Dan memang kalau dia masuk dalam keadaan berdosa, dia mati, dan satu-satunya cara untuk mengeluarkan jenazahnya ya ditarik pakai tali itu. Ini bicara kemuliaan Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Dan kembali ke mana? Ke yang pertama tadi. Nah, ya, ini adalah kemah pertemuan atau tabernakel Musa, bait Allah yang dibangun oleh Musa. Bentuknya masih kemah, saudaraku. Dan kita tahu ada seorang raja yang merubah kemah ini menjadi bangunan permanen, yaitu Salomo. Jadi tidak lagi mobil bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi ada di Yerusalem. Dibangunlah bait Allah Salomo. Dan ketika bait Allah Salomo ini mau digunakan, siap, sudah selesai sempurna, kemuliaan yang sama juga turun. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 8 ayat 10 dan 11. Ini adalah peristiwa yang dicatat ketika bait Allah Salomo siap menggantikan kemah pertemuan. Dikatakan ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri. Wow. Untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Wow. Dahsyat. Saudara perhatikan, pada masa itu ketika ibadah dilakukan, kemuliaan Allah betul-betul nyata. Betul-betul nyata dan gak bisa dipakai mainan, saudara. Orang harus datang dalam kondisi benar. Dan peristiwa ini berlangsung bertahun-tahun. Tapi tahukah saudara, satu hari kemuliaan Tuhan meninggalkan bait Allah. Ratusan tahun kemudian ketika Roma menginvasi Israel, Roma menginvasi Yerusalem, diutuslah seorang jenderal yang hebat bernama Pompei untuk memimpin penyerbuan ke Yerusalem. Dan si Pompei ini menulis dalam buku hariannya bahwa dia tahu ada sebuah legenda, ada sebuah cerita yang katanya ada kemuliaan Allah di dalam bait Allahnya orang Israel. Dan itu menarik perhatiannya, membuat penasaran. Sehingga akibatnya ketika dia berhasil menaklukkan Yerusalem, tempat pertama yang dituju adalah bait Allahnya orang Israel. Yaitu bait Allah yang pernah dibangun oleh Salomo. Ya. Dan ketika didapat, ini si Pompei ini jenderal yang hebat, pintar saudara. Dia dengar, hanya imam besar yang boleh masuk ke ruangan Maha Kudus. Orang lain gak boleh. Kalau orang lain masuk ke situ bisa apa saudara? Bisa mati di dalam. Karena ada kemuliaan Tuhan. Jadi si Pompei itu, dia tahu hal itu dan ya dia juga gak mau ambil risiko. Diutuslah, diperintahkan seorang serdadu yang gak ngerti apa-apa. Dia bilang, masuk, lihat ada apa di dalam. Dan tahu saudara, serdadu itu berkata, siap. Dan dia masuk ke dalam. 2 menit kemudian serdadu itu keluar dalam kondisi hidup. Dan dia berkata, di dalam tidak ada apa-apa. Bukan saja tidak ada apa-apa. Tidak ada kemuliaan Allah.
tidak ada tabut perjanjian. Seharusnya kan ada tabut perjanjian, betul? Tidak ada. Dan juga tidak ada kemuliaan Allah. Lalu Pompei meninggalkan tempat itu dan mengembalikan bait Allah ke orang Yahudi. Dikembalikan. Bilang, pakai lagi, silakan. Gunakan untuk ibadahmu. Dan tahu saudara apa yang menarik? Orang Yahudi menerima dengan senang hati kalau mereka masih diizinkan menggunakan bait Allah. Hari lepas hari, waktu demi waktu, orang Yahudi kembali melakukan ibadahnya, ritualnya, liturginya, semuanya sama seperti sebelumnya ratusan tahun yang lampau. Hanya ada satu hal yang berbeda. Kemuliaan Tuhan sudah tidak ada di bait Allah. Perhatikan saudaraku, ibadah bisa berlangsung tanpa kehadiran Roh Allah. Engkau bisa saja datang ke gereja pada hari Minggu, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman, tapi engkau tidak berjumpa dengan Tuhan. Sebetulnya yang kau lakukan hanyalah ritual ibadah, hanya sebatas liturgi. Tapi di sana Tuhan tidak ada. Dan akhirnya hal itu tidak berdampak apa-apa pada kehidupan kita. Pernah nggak melihat ada orang Kristen bertahun-tahun ke gereja, nggak pernah absen, tapi hidupnya tidak berubah. Hidupnya tidak juga berbuah. Hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Bahkan jatuh bangun di dalam dosa yang sama. Haleluya. Pertanyaannya yang bagus adalah begini, saudara. Kenapa bait Allah Israel kehilangan kemuliaan Allah? Renungkan ini baik-baik. Kenapa bait Allah Israel kehilangan kemuliaan Allah? Dan Yesus menjawab sebabnya dengan sangat baik. Mari kita melihat Matius 15 ayat 8 dan 9. Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bahkan ibadah mereka tidak lagi dihargai oleh Allah, saudaraku. Kenapa dikatakan hatinya sudah menjauh daripadaku? Tahukah saudara, Tuhan tidak tertarik pada liturgi gereja. Tuhan tidak tertarik pada ritual gereja. Tapi ada hal yang jauh lebih menarik dari hal itu. Ada seseorang bertanya, kapan ya Roh Allah meninggalkan bait Allah? Tidak ada catatan yang pasti. Tetapi beberapa teolog mengatakan bahwa kemuliaan Allah, bahwa Roh Allah sudah meninggalkan bait Allah ratusan tahun sebelum Pompei menyerang Yerusalem. Sebelum Yerusalem direbut oleh Roma. Kalau saudara perhatikan, kitab terakhir di dalam Alkitab kita adalah kitab Maleaki, amin. Kitab itu dicatat karena ada firman datang kepada bangsa Israel. Jadi sebetulnya setiap kali ada firman datang, itu dicatat dalam Alkitab ya, yang sifatnya nasional. Dan Maleaki adalah pesan terakhir kepada bangsa Israel 400 tahun sebelum Yesus lahir. Artinya itu terjadi 340 tahun sebelum Yerusalem diinvasi oleh Roma. Dan kalau Anda baca kitab Maleaki, Anda tahu apa yang disampaikan Tuhan kepada Israel. Cuma satu, saudara, teguran akan dosa. Bagaimana bangsa Israel sudah tidak lagi mencintai Tuhan. Hatinya sudah jauh dari Tuhan. Yang mereka cintai adalah mamon, harta, uang, saudara. Bahkan dikatakan mereka tetap melakukan ibadah, tapi setiap kali mereka beribadah, mereka membawa korban. Korban yang dibawa tahu nggak, saudara? Korban yang cacat. Ada domba yang timpang, ada lembu yang buta matanya.
yang cacat yang dipersembahkan. Padahal ada aturan yang mengatakan bahwa korban yang diberikan atau dipersembahkan kepada Allah adalah harus korban yang terbaik, saudara. Tapi mereka berikan yang cacat, sementara yang baik mereka jual, mereka nikmati sendiri. Hatinya sudah jauh dari Tuhan. Apa yang terjadi dengan imam-imam korup, saudara. Mereka menggunakan jabatannya untuk mengumpulkan harta. 400 tahun sebelum Yesus lahir. Artinya apa? Kondisi Israel memang pada saat itu sudah tidak lagi mengasihi Allah. Dia jauh dari Tuhan, saudara. Oleh karena itulah Yesus mengatakan, percuma engkau beribadah. Karena sesungguhnya walaupun bibirmu memuliakan Allah, tapi hatimu sudah jauh daripadaku, katanya. Dan kita orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru, Alkitab mengatakan bahwa kita tidak lagi seperti pada masa itu. Kenapa demikian, saudara? Karena Allah memutuskan, dia tidak lagi tinggal pada sebuah tempat, pada sebuah bangunan, tapi dia tinggal di dalam hati manusia. Namun tidak semua manusia hatinya akan ditinggali oleh Roh Allah. Pertanyaannya, hati manusia yang seperti apa yang akan ditinggali oleh Roh Allah? Mari kita melihat Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, saya ulangi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa yang dimaksud Yesus dengan penolong yang lain? Itu tidak lain adalah Roh Allah sendiri, Roh Kudus sendiri, Roh kebenaran itu sendiri. Dikatakan itu akan diperintahkan tinggal di dalam hati. Hati siapa, saudara? Hati orang yang mengasihi dia. Kenapa Bait Allah ditinggal oleh kemuliaan oleh Roh Allah? Karena pada masa itu Israel tidak lagi mengasihi Tuhan. Jadi sebetulnya yang dicari Allah itu bukan liturgi, bukan ritual ibadah, tapi yang dicari Allah apa? Hati yang mencintai dia, saudara. Saudara coba pikirkan, coba saudara renungkan. Kalau Anda adalah seorang suami, namun satu hari Anda mendapati istrimu tidak lagi mengasihimu. Dia masih ada di rumah yang sama. Tapi lama-kelamaan engkau tidak rindu untuk pulang ke rumah itu. Betul enggak, saudara? Karena engkau tahu istrimu tidak lagi mengasihimu. Istrimu sudah mengasihi yang lain. Itu yang dialami Tuhan. Tapi saya percaya di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Allah, ya. Tahun 97 itu berarti tahun 97 itu berarti 25 tahun yang lalu, ya. Di sebuah negara yang bernama Kanada, di sebuah kota yang bernama Toronto, ada sebuah ibadah kecil, saudara. Dipimpin oleh seorang hamba Tuhan bernama Randy Clark. Dan pada waktu ibadah itu, ada sepasang suami istri yang datang mengikuti ibadah itu. Ya, ini orang Amerika, kan Amerika Kanada nggak seberapa jauh, ya, perbatasannya dekat. Jadi dia datang tempat ibu itu, dan ibu ini datang dalam kondisi sakit. Ibu ini datang dalam kondisi hati yang rindu. Dia punya kerinduan yang amat besar. Orang yang sangat mencintai Tuhan, tapi datang dalam kondisi sakit. Saya ada fotonya, coba kita lihat. Heidi Baker, ya. Nah, ibu ini, saudara, waktu itu datang ke tempat itu 25 tahun yang lalu, pada saat itu usianya masih 37. Pokoknya sekarang dia usianya 63, saudara. Saudara hitung sendirilah, ya. Jadi ini 25 tahun yang lalu dia datang dalam kondisi sakit. Dia sakit double pneumonia atau sakit paru-paru lah, katakan begitu, ya. Dia merindukan sesuatu dari Tuhan. Dan ketika hamba Tuhan yang bernama Randy Clark ini bertanya, adakah dari saudara-saudara yang hadir di sini yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, rela memberikan hidupnya total kepada Tuhan?
Ibu ini duduk di belakang, saudara. Dari sekian ratus orang yang hadir, dia berlari ke depan, sementara yang lain hanya duduk. Dia sendirian berlari ke depan, lalu dia berlutut sambil menangis. Dia bilang, I do. Aku mengasihi Tuhan. Dan dia berkata, dia menulis dalam bukunya, dia bilang, tiba-tiba saya merasa seperti kilat menyambar dirinya, menyambar tubuhnya, membuat dia terkapar dan tidak bisa berdiri bahkan sampai beberapa hari. Jadi dia harus pulang, digotong, saudara, nggak bisa jalan. Jadi tapi dia merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Dan dia tahu Roh Kudus sedang diutus Allah untuk masuk ke dalam hatinya, saudara. Dan hamba Tuhan itu bertanya, maukah engkau diutus Allah? Dia bilang, mau. Dan datang sebuah firman, kalau begitu engkau akan dipakai Tuhan di Mozambik. Tahukah saudara Mozambik? Mozambik itu salah satu negara yang paling miskin di dunia. Seorang Amerika, seorang perempuan biasa, bukan pendeta, hanya berdua dengan suaminya dia berangkat ke sana, saudaraku. Bahkan dia bilang, waktu dia berangkat, saya cuma bisa beli 1 tiket berangkat, tidak bisa beli tiket pulang, karena itu uang terakhirnya dia. Jadi dia cuma bisa berangkat dan tidak bisa pulang. Tapi ketika Roh Kudus diam di dalam tubuhnya, apa yang terjadi di dalam hatinya? Dia dipakai Allah secara luar biasa. Orang buta melihat, orang tuli mendengar. Lebih dari 100 orang mati dibangkitkan kembali. Wow. Hari ini, ibu ini berusia 63 tahun. Sekali lagi, bukan seorang pendeta. Sudah mendirikan gereja di 10.000 desa. Sudah membawa jiwa kepada Kristus lebih dari 1 juta orang. Dan tetap dia seorang perempuan yang sederhana. Saya percaya ketika Roh Allah tinggal dalam hidup seseorang dan orang itu bersedia dipimpin oleh Roh Allah, kemuliaan Allah akan turun atas orang itu. Amin. Tidak ada yang bisa menghalangi itu, saudara. Seperti kemuliaan Allah yang turun pada bait Allah pada zaman Musa, turun pada bait Allah pada zaman Salomo. Kemuliaan yang sama bisa turun dalam hidupmu. Sekali lagi, yang Tuhan cari bukanlah ritual atau liturgi, tapi dia mencari hati yang mengasihimu. Yuk kita nyembah Tuhan sebentar ya. Kunci G, Pak. I love you, I love you, I love you, Jesus. I love you, Lord, I love you. I love you, Jesus. I love. I love you. I love you. I love. Mari kita bangkit berdiri. Katakan, I need you, Jesus. I need you. Lord, I need you. You, Jesus. I need you. Lord, I need you. You. Mari kita pejamkan mata kita, katakan, I love you, I love you, you, I love you, Jesus, I love
Sekali lagi, Lord, I love you. I love. Pejamkan mata kita sebentar. Mari biar musik saja menyanyikan lagu ini. Tetap pejamkan mata kita. Kalau engkau mengasihi Yesus, engkau pasti tidak mau lagi hidup dalam dosa. Kalau engkau mengasihi Yesus, engkau pasti haus dan lapar selalu akan Tuhan. Kalau engkau mengasihi Yesus, engkau akan selalu mencari kesempatan untuk menyenangkan Tuhan. Kalau engkau mengasihi Yesus, yang kau kejar dalam kehidupan ini adalah melakukan kehendak-Nya. Ada roh Allah di tempat ini. Biarlah engkau berhadapan dengan Roh Kudus dengan hatimu. Bila dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Cukup jawab dalam hatimu. Dan ketika Tuhan mendapati engkau sungguh mengasihi Dia, Dia akan mengutus Roh-Nya untuk tinggal di dalam dirimu. Haleluya. Engkau adalah orang-orang pilihan Allah yang direncanakan, diciptakan untuk hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Bapa. Yes Lord, shikata pakana kana mashike de benahana kana mata parala. Shikata pakarala basin. Bahkan pagi ini ada orang-orang yang dibaptis oleh Roh Kudus dan mulutnya mengeluarkan bahasa-bahasa yang baru, bahasa yang tidak pernah terucapkan sebelumnya, bahasa ucapan syukur dari surga. Sikata pakara labakana masike de benahana kana mata paria labora labashe. Nikata pakaria labo nikana mata para labashike de benahana da baraya labora labashe. Nikata pakaria labora labakana masike de benahana do. Shike de benekene menahana da bara labashike de benahana mana bara labashana do. Yes Lord. Kuralina kana berala makana mashike de benahana kana matabariala de namuriala banasharado no borala nakana mashida kana matabariala barala bashike de benahana. Yes. Dan hatimu disembuhkan. Hatimu disembuhkan. Ada orang-orang yang datang dengan hati yang terluka,
Tuhan membalut yang terluka itu, dipulihkan dan disembuhkan. Yes, haleluya. Haleluya Tuhan, Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa. Engkau luar biasa. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk dipakai untuk kerajaan-Mu Tuhan. Dipakai seturut dengan kehendak-Mu. Engkau punya rencana yang mulia atas setiap kami. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Bertahtalah, berkuasalah atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi yang indah ini. Terima kasih untuk jamahan roh-Mu. Terima kasih Bapa. Kepada Allah yang kudus, yang bersedia mati ganti kami di kayu salib, kami mengucap syukur, mengucap kasih cinta kami kepadamu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan bacakan pengumuman yang pertama. Bagi yang ingin ikut ibadah tatap muka untuk minggu depan, harap mendaftar terlebih dahulu di grup Telegram gereja. Yang kedua, bagi yang tidak bisa hadir tatap muka pada saat ini, minggu ini, bisa mengikuti ibadah online di YouTube nanti, dan linknya akan diinformasikan di grup Telegram gereja sekitar jam 2 siang. Yang ketiga, marilah kita membangun mesbah doa setiap jam 8 malam, setiap hari. Ajak anggota keluarga kita untuk membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan. Yang keempat, doa malam hari Rabu. Diharapkan Bapak Ibu hadir 15 menit sebelumnya, dan juga diharapkan mendaftar di grup Telegram gereja. Itu aja. Mungkin saya undang Bapak Ibu untuk pakai berdiri, kita akan mengakhiri ibadah doa. Ya, saya lupa saudara. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan persembahan, bisa menyerahkannya di kotak persembahan di belakang. Itu aja, mari kita doa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa atas kehadiran-Mu. Engkau begitu manis dalam hidup kami Bapa. Firman-Mu menjamah hati kami. Firman-Mu selalu dibentangkan di hati kami Tuhan. Beri kami hati yang lembut, untuk lebih lagi mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu tempat ini Tuhan. Pakai hidup kami untuk kemuliaan Engkau Bapa. Juga memberkati hamba-Mu Tuhan, gembala kami. Hati hamba, hati gembala, yang terus ada dalam hatinya Tuhan. Untuk menuntun kami, mengembalakan kami Tuhan. Untuk lebih mengasihi Engkau lebih lagi Bapa. Berkati istri dan anak-anaknya. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau, baik itu WL, singer, pemain musik yang terlibat di dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kami hati yang lebih murni lagi Tuhan, untuk mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Bila itu semua untuk memperbesar kerajaan-Mu Tuhan yang ke bumi ini. Tidak lupa juga doa untuk jemaat-Mu Tuhan yang telah beribadah bersama kami. Kau memberkati keluarga lepas keluarga, pekerjaan mereka, studi mereka, apapun yang mereka kerjakan jadi mereka berhasil Tuhan. Kami juga bawa bangsa kami Indonesia ke hadapan-Mu. Kami minta hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk bangsa kami. Jamah hati bangsa ini Tuhan. Kami juga memberkati pemimpin kami Pak Jokowi. Biar Tuhan apapun yang beliau putuskan Tuhan, semata-mata hanya untuk kesejahteraan Indonesia Bapa. Berkati istri dan anak-anaknya, dan pemimpin kami dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Beri kepada mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga.
Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk melakukan segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.